Halo Bunda semua, berjumpa kembali ya di channel Bidanku Official. Nah, udah lama juga ya saya nggak upload video. Nah, untuk hari ini langsung aja ya, saya ingin berbagi mengenai informasi itu masalah pemberian ASI. Nah, betapa pentingnya ASI eksklusif bagi bayi dan ibu. Nah, banyak sekali manfaatnya ya. Nah, karena manfaat ASI ini sangat penting sekali. Sejak dia lahir harus diinisiasi menyusui dini, disimpan di atas dada ibu. Nah, mengapa harus inisiasi dini? Apa sih manfaat ini? ASI sebenarnya yang sangat penting sekali, sehingga bayi yang baru lahir diwajibkan sekali ibunya memberikan ASI eksklusif, ASI yang pertama atau kolostrum. Nah, karena yang pertama manfaat ASI itu yaitu melindungi bayi dari ancaman infeksi dan alergi. Nah, di dalam ASI ini banyak sekali ya kandungannya, ada karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Nah, ini adalah komponen kandungan alami yang terdapat pada ASI. Jadi, ibu baru melahirkan itu wajib sekali memberikan ASI kepada bayinya, sehingga kandungan keempat tadi, karbohidrat, mineral, vitamin tadi harus dikonsumsi bayi secara seimbang demi meningkatkan tumbuh kembang bayi yang sehat. Nah, yang pertama itu mengapa ASI itu sangat penting, karena sejak bayi lahir sampai dia umur 6 bulan, pemerintah juga sudah menganjurkan bayi harus ASI eksklusif karena periode dari 1 sampai 6 bulan sehingga dilanjutkan sampai 2 tahun kehidupan itu, atau sering disebut dengan periode emas. Itu sangat penting sekali orang tua membentuk tumbuh kembang bayi. Nah, salah satunya yaitu melalui ASI eksklusif. Di sini mungkin bunda-bunda masih bingung juga ya, ada yang bingung apa yang dimaksudkan dengan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu ASI yang diberikan dari umur dia baru lahir sampai dia umur 6 bulan. Nah, itu tidak diberikan makanan tambahan lain-lain ya, kecuali obat. Obat itu pun harus diawasi dokter atau resep dari dokter, karena kalau anak sakit kita wajib dong memberikan dia obat, membawa dia berobat, seperti itu ya maksudnya ya. ASI eksklusif itu 1 sampai 6 bulan, seterusnya dia minumnya ASI, tidak ada tambahan makanan lain seperti misalnya bubur atau buah-buahan atau yang lain. Nah, setelah dia menginjak usia 6 bulan pas atau 6 bulan ke atas, kita tuh wajib memberikan MPASI. Nah, apa itu MPASI, Bun? Nah, MPASI itu yaitu makanan tambahan pendamping ASI. Nah, berarti setelah dia berumur 6 bulan pas atau 6 bulan ke atas, baru bunda-bunda semua bisa memberikan makanan pendamping ASI untuk sang si kecil. Nah, agar apapun yang dia konsumsi selain ASI juga makin bertambah dan makin seimbang ya, karena ada asupan lain lagi yang sudah kita berikan kepada si kecil. Kandungan yang terdapat dalam ASI ini, sebelum saya melanjutkan manfaat ASI, saya jelaskan dulu, yaitu kandungan yang terdapat dalam ASI ini bervariasi sekali ya, tergantung tingkat nutrisi ibunya selama masa kehamilan. Nah, dan saat ini diberikan pada ASI, jadi nutrisi dalam ASI itu sangat berpengaruh ya selama misalnya bunda hamil 1-9 bulan, apa-apa aja yang sering bunda konsumsi. Jadi asupan nutrisi itu sangat berpengaruh kepada ASI, produksi ASInya nanti pas bayi kita keluar. ASI yang pertama kali diminum si kecil pas dia baru lahir yaitu disebut dengan kolostrum. Nah, kolostrum ini biasanya dia berbentuk kuning keemasan. Nah, seperti itu ya. ASI yang pertama kali dikeluarkan ibu pas si kecil ngisap payudara. Nah, itu biasanya warna kekuningan, itulah yang disebut dengan kolostrum. Di dalam kolostrum ini ada kandungannya yang disebut kandungan vitamin A, yang mana vitamin A ini
banyak sekali fungsinya. Salah satunya tadi yaitu memberikan perlindungan terhadap perlindungan infeksi dan alergi pada si kecil. Di dalam kolostrum ini sangat penting sekali ya, karena dalam kolostrum inilah yang ASI pertamanya sangat dibutuhkan si kecil. Jadi sayang sekali ya kalau ibu-ibu membuang ASI pertamanya. Biasa kan zaman dulu kata orang kan harus dibuang, entah kenapa kan, itu biasanya ada juga yang adat dan tradisi yang seperti itu turun menurun kepada anak cucunya, sehingga nggak tahu. Padahal kolostrum ini atau air susu ibu yang pertama kali ini sangat penting untuk dihisap bayi, untuk diberikan kepada bayi. Nah, yang selanjutnya yaitu apa itu manfaat ASI eksklusif. Nah, di sini banyak sekali ya manfaat ASI eksklusif. Yang pertama itu mencegah terhadap penyakit. ASI eksklusif dapat meningkatkan ketahanan tubuh bayi ya tadi itu ya. Di ASI eksklusif ini kan udah alaminya ada komponen karbohidrat, mineral, lemak. Jadi komponen ini sangat udah alami, sehingga ASI dapat mencegah berbagai penyakit yang mengancam kesehatan bayi. Bayi yang minum kolostrum ini saat pertama kali lahir, dia itu tidak mudah terserang penyakit seperti itu ya, manfaat ASI pertama. Sedangkan biasanya sih anak yang tidak minum ASI sejak lahir, dia itu akan kena rentan penyakit. Nah, seperti itu ya, itu lebih ke fisik. Jadi fisiknya bayi yang benar-benar ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan itu fisiknya tahan. Seperti itu. Yang kedua yaitu membantu perkembangan otak. Nah, ASI ini juga fungsinya membantu perkembangan otak. Pemberian ASI eksklusif bagi yang penting dilakukan karena dapat membantu perkembangan otak dan fisik si kecil, membantu memperlancar sistem pencernaan bayi dan membuat sistem pencernaan bayi menjadi lebih matang. Nah, selain tadi memperkuat daya tahan tubuh, bayi juga bisa, ASI juga bisa memperkuat sistem pencernaan. Jadi mematangkan sistem pencernaan bayi. Jadi bayinya tidak, kalau BAB itu tidak terlalu tidak keras. Jadi sistem pencernaannya tuh memproses apa yang dia minum, karena dari ASI ini kan udah alami, tidak susah tahan. Sebelumnya memang sudah ada sistem kekebalannya di sistem cerna. Biasanya kalau bayi yang minum susu formula, bayi sering kena keluhan sistem pencernaan, misalnya sakit perut, entah diare, entah penyakit lain. Nah, seperti itu ya maksudnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan bayi. Inilah pasti ya, karena ASI ini yang diturunkan Tuhan langsung melalui bunda, melalui ibunya, hadiah langsung yang diberikan kepada anak. Tentunya hadiah ini sangat memberikan kecerdasan kepada bayi. Nah, itu tadi tergantung apa yang dikonsumsi ibunya selama hamil, karena zat-zat atau nutrisi yang dikonsumsi ibunya selama hamil dia berpengaruh kepada apa yang dikonsumsi bayinya tadi. Yang keempat yaitu kandungan ASI berupa kadar leptin berperan penting dalam metabolisme lemak. Jadi zat di komponen yang terkandung dalam ASI ini dia itu juga mempengaruhi sistem metabolisme dalam tubuh bayi, karena selama dia minum ASI pasti apapun asupan ASI yang dia konsumsi ini sangat berpengaruh sekali dalam sistem kekebalan tubuhnya. Seperti itu ya. Yang keenam yaitu menurunkan risiko sindrom kematian bayi mendadak. Nah, ini juga bisa ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Yang ketujuh yaitu memperkuat tulang bayi. Nah, di dalam ASI juga bisa memperkuat tulang bayi, karena dalam ASI juga dia tuh ada kalsium alami juga yang bisa memperkuat daya tahan atau memperkuat tulang bayi. Nah, yang selanjutnya membantu bayi menjadi tenang dan tidak mudah gelisah dan mengurangi kemungkinan alergi. Ini udah pasti ya, tadi udah dijelaskan. Jadi masih banyak sekali ya fungsi ASI. Selain itu juga yang sangat penting sekali yaitu menjalinkan hubungan kasih sayang ibu dan bayi. Nah,
Jadi rugi sekali kalau bunda-bunda di luar sana tidak memberikan ASI kepada bayinya, lebih memilih pada ASI eksklusif. Karena kadang banyak alasan, karena ASI saya nggak keluar gini-gini. Jadi ASI itu Bu, setelah ibu lahir, dia tuh bayi harus sering menghisap payudara. Agar apa? Agar produksi ASI-nya makin lancar. Jadi hormon prolaktin itu dia tuh otomatis akan bekerja terus selama bayinya menghisap, kita menyusui bayi, dia akan terangsang untuk mengeluarkan ASI. Seperti itu ya caranya. Karena banyak juga yang alasannya bilang ASI-nya nggak lancar. Nah, bagaimana ini manfaat ASI-nya untuk ibu? Nah, untuk ibu juga ASI ini ada manfaatnya ya Bun. Yang pertama itu mengatasi rasa trauma. Ibu yang baru melahirkan rentan sekali ya mengalami baby blues syndrome, yakni gangguan suasana hati yang menyebabkan ibu mudah sedih, lekas marah, dan lelah. Namun, secara perlahan rasa trauma pasca persalinan akan hilang dan ibu dapat terbiasa menyusui bayinya. Nah, ini agak kedengaran banyak ya kasus yang seperti ini, gara-gara setelah melahirkan ibunya merasa kayak susah tidur, lemas, gelisah karena capek. Nah, itu yang pertama ya, manfaat ASI. Jadi dengan caranya dia menjalin kasih sayang dengan anaknya, dengan bayinya, dia rasa itu akan hilang sendiri. Nah, itu manfaat ASI yang pertama untuk ibu. Yang kedua, mencegah kanker payudara. ASI eksklusif juga bisa meminimalisirkan risiko kanker payudara. Selain itu, membuat kondisi kesehatan dan mental ibu menjadi lebih stabil. Yang ketiga, yaitu menjadi alternatif kontrasepsi secara alami. Menjadi menyusui dapat menunda masa subur. Nah, ini yang banyak nggak orang ketahui ya. Jadi di dalam hormon prolaktin ini, karena bayi itu menghisap terus payudara, dia itu seperti hormon prolaktin ini seperti menunda kesuburan ibu juga. Jadi kayak berkabeh alami seperti itu. Karena bayinya masih sangat sekali membutuhkan asupan nutrisi dari tubuh si ibu. Itu ya alasannya kenapa menyusui itu sebagai alat kontrasepsi alami. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusui dapat membantu menurunkan berat badan pasca melahirkan dan dapat mengurangi stres. Nah, yang tadi ya kurang lebih dengan yang tadi. Nah, untuk ibu yang bekerja, ini tips dan solusi dari saya. ASI itu bukan alasannya ya untuk kita tidak memberikan ASI kepada anak kita, kepada bayi. Dengan kita bekerja, kita bisa memompanya, memerah ASI di rumah, terus kita simpan di freezer sebelum kita berangkat. Nah, nanti yang di rumah atau ibu nanti pas pulang bisa memberikan ASI-nya bisa dengan cangkir, tapi saran saya lebih baik dengan cangkir ya kita, karena bayi itu ada rasa daya hisap alami sendiri, nggak harus pakai botol. Cuman kalau ibu memang mau pakai botol nggak apa-apa. Nah, cara penyimpanannya juga ada di freezer dan di pintu freezer. Nanti ibu-ibu bisa baca lagi ya artikel. Itu kan tergantung dari kulkas masing-masing. Ada kulkas khusus untuk penyimpanan ASI untuk ibu yang bekerja. Jadi tetap semangat ya Bunda untuk menjalani tugas kita yang mulia, untuk memberikan yang terbaik kepada si kecil. Jangan sampai bayi kita, anak kita tidak kita berikan ASI eksklusif dari 1 sampai 6 bulan dan kita lanjutkan memberikan tambahannya MPASI dari 6 bulan ke atas sampai 2 tahun, tapi masih tetap diberikan ASI. Nah, mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang jelas, mohon tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab semampunya. Semoga informasi dan tips ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam.